WhatsApp adalah aplikasi percakapan yang populer saat ini. Salah satu fitur WhatsApp adalah grup WhatsApp. Di grup, anggota grup bisa saling berkomunikasi, menerima informasi, memberi, dan berbagi informasi. Namun, informasi yang diberikan anggota grup tidak hanya informasi yang benar saja. Terkadang, ada saja anggota grup yang berbagi kabar bohong atau hoax ke grup. Admin dan anggota grup yang sudah bisa mengenali hoax punya peran membantu memberikan klarifikasi atas kabar bohong atau hoax yang masuk ke grup, agar informasi yang diterima anggota grup adalah informasi yang benar, dan juga untuk memutus rantai penyebaran kabar bohong atau hoax. Seperti yang dilakukan Beno Suveltra Datuk Korui yang akrab dipanggil Datuk Korui, admin grup TNT. Grup yang beranggotakan warga Teratak, baik yang tinggal di kampung maupun di perantauan, merasa terpanggil untuk memberikan klarifikasi ketika ada kabar bohong yang masuk ke grup TNT. Sebenarnya kita itu ada panggilan bagi kita yang bisa memahami itu suatu informasi itu suatu kabar bohong atau hoax atau ini kabar yang benar. Jadi kita harus menyampaikan dan mengusahakan bagaimana masyarakat atau minimal anggota grup yang ada di grup TNT itu bisa mendapatkan informasi yang benar, jangan informasi-informasi yang bohong. Ketika ada konten hoax yang masuk ke grup TNT, Datuk Korui membantu memberikan klarifikasi atas konten hoax dengan mengirimkan link yang menjelaskan bahwa kabar itu adalah kabar bohong atau hoax. Ketika ada informasi hoax yang disebarkan di grup, itu kita klarifikasi dengan mengirim link terhadap postingan itu. Ya artinya di sana bisa anggota grup yang membaca itu ketika dapat informasi, oh ini yang benar, ini yang salah, kan gitu. Sejenak sebelum kau bagi dan baca sampai kau mengerti. Saring sebelum sharing perlu dilakukan. Ini adalah pesan Datuk Korui sebagai admin grup TNT. Karena informasi yang beredar di media sosial itu tidak semuanya benar. Bagaimana bisa mensaring informasi yang ada yang disebarkan melalui media sosial? Karena seperti kita ketahui, di dunia sekarang dengan lancarnya informasi transaksi elektronik itu semua informasi itu berjalan dengan cepat. Jadi berita-berita itu menjalan dengan cepat. Nah, ini kita perlu meluruskan tidak semua informasi yang bersebar itu adalah informasi yang benar gitu. Karena orang yang membuat informasi itu mempunyai tujuan. Seperti yang kita ketahui, kabar bohong itu dibuat oleh orang pintar, disebarkan oleh yang setengah pintar, dan ditelan bulat-bulat sama orang yang nggak ada pintar-pintarnya. Cermatilah isinya, pahamilah sumbernya. Perlu dilakukan cross-check untuk mengetahui apakah informasi yang diterima di grup WhatsApp adalah kabar bohong atau bukan. Datuk Korui menuturkan website Kominfo juga melakukan counter terhadap kabar bohong. Selain itu, klarifikasi atas konten hoax juga bisa didapatkan di grup diskusi anti-hoax, media online yang kredibel maupun dari televisi. Ketika kita cari di Google kan nanti mengarahkan ke situs atau web gitu ya. Itu butuh ada kemampuan kita menganalisa ini webnya ini benar atau enggak. Nah, yang paling gampang seperti kebanyakan sekarang, itu kan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, itu kan ada websitenya juga yang khusus meng-counter berita-berita bohong ini. Dan juga ada perkumpulan-perkumpulan di dunia maya itu, ada contohnya itu masyarakat anti-hoax. Dan mereka itu melakukan mendiskusikan ketika ada informasi-informasi yang perlu dibahas. Mereka menciptakan tempat diskusi, ini berita ini hoax atau bukan. Nah, dari sana kita bisa mempelajari. Ketika ada postingan, kita coba cari informasi kalau kita itu coba mengklarifikasi di dua website tadi, di Kominfo sama masyarakat hoax. Dan juga ada pemberitaan-pemberitaan di media yang medianya itu udah kredibel gitu.
media online atau media di TV atau di mana, itu kan bisa kita cross check juga pemberitaan-pemberitaan itu. Media-media yang resmi yang besar itu bisalah menjadi patokan bagi kita untuk menentukan ini hoax atau bukan. Di awal grup TNT dibuat, memantau konten hoax di grup menjadi sesuatu yang prioritas bagi Datuk Korui, pembuat serta admin grup. Namun, seiring perjalanan waktu, melakukan counter terhadap kabar bohong atau hoax juga dilakukan anggota grup yang sudah bisa mengenali kabar hoax. Waktu awal-awal grup TNT itu masih panas gitu ya, apalagi berhubungan dengan perpolitikan nasional, pilpres gitu ya, itu memang bisa dikatakan menjadikan perhatian prioritas terhadap informasi-informasi yang menyebar di grup. Memang menjadikan menjadi prioritas. Kerja atau tidak kerja itu grup dipantau terus di awal ya. Tapi ketika sistemnya sudah berjalan dan anggota-anggota grup itu juga sudah banyak melakukan counter-counter hoax juga berdasarkan metode-metode yang dipakai, itu kalau sekarang-sekarang ini tanpa di-counter pun udah ada member yang lain meng-counter. Berbagi hoax dilarang di grup TNT. Kalau ada anggota yang berbagi hoax, diberi peringatan hingga sanksi terberatnya dikeluarkan dari grup. Di masyarakat kita itu ada suatu kebanggaan. Orang yang pertama kali menyebarkan suatu informasi itu menjadi kebanggaan bagi dia. Oh, saya yang paling duluan tahu gitu. Ketika dapat informasi, mereka nggak sempat dulu mencerna ini informasi benar atau salah. Jadi main kirim, main share, main forward aja itu di grup. Nah, jadi ketika awal-awal kita menjelaskan dulu ke mereka. Nah, kemudian ketika kita udah jelaskan, ada yang ngotot atau ada yang nggak membaca penjelasan kita, ya awal-awalnya diberikan sanksi, diberikan teguran, dan masih ngotot dikeluarkan dari grup. Nah, ketika mereka udah tahu konsekuensi dari menyebarkan hoax itu, ya ketika mereka menyebarkan hoax punya konsekuensi, dan juga mereka juga bisa menjadi malu sendiri. Jadi mereka ketika memposting ke grup atau ke sosmed, mereka akan mikir dulu. Nah, di sekarang ketika masih ada informasi-informasi itu walaupun udah jarang, kita counter dengan cukup mengirimkan link. Tidak hanya di grup WhatsApp dan di media sosial, ketika ngobrol dengan teman maupun ngobrol di warung, Datuk Korui yang anti hoax itu ketika menerima informasi hoax memberikan klarifikasi benar atau salahnya suatu informasi. Ketika ada waktu, ketika ada informasi-informasi itu dimanapun, jangankan di sosmed ya, jangankan di grup TNT atau grup WA yang lain, atau di postingan-postingan status di WA, juga Instagram, Facebook, media-media sosial lain, ketika saya menjumpai informasi yang nggak benar itu, ya kita klarifikasi. Mau diterima atau nggak diterima oleh yang memposting, itu urusan lain. Jangankan di dunia maya, di dalam dunia nyata pun kita melakukan itu. Ketika lagi ngobrol sama teman, informasinya begini, kita klarifikasi. Lagi ngobrol-ngobrol di warung, bahas ini, bahas itu, ya kita klarifikasi. Apalagi ketika kita pulang kampung, ngobrol di warung, di pajak, itu banyak aja masyarakat. Itu informasi itu benar atau enggak? Oh, begini. Kita jelaskan. Yang benar kita bilang benar, yang enggak kita bilang enggak gitu. Langsung percaya tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran informasi bisa merugikan diri sendiri. Datuk Korui juga menceritakan kejadian di salah satu grup WA, kerugian akibat tidak memeriksa kebenaran informasi dan langsung percaya terhadap informasi yang didapat di grup. Di grup alumni sekolah, itu ada berita kalau antara jalan dari Payakumbuh arah ke Padang itu putus. Di Silayang itu jalan putus, nggak bisa lewat. Nah, karena orang ini yang mengirim itu adalah orang yang dianggap berpendidikan, orang pinter gitu ya. Di grup itu yang memposting ini orang pinter, udah ada gelar sarjananya. Dia tidak bisa lewat sekarang ke Padang karena kondisi jalan putus begini-begini. Lewatnya bisa lewat Solo, pendakian Setinjau Lawi. Nah, orang ini percaya. Jadi dia itu ke Padangnya dari Payakumbuh lewat Solo. Kan jauh.
Ternyata ketika dia udah sampai di Padang, dia tanya-tanya lagi kepada orang. Ternyata postingan yang diposting di grup tadi itu kejadian bulan kemarin. Nah, dia mengira kejadiannya hari ini. Nah, dia tidak meng-cross check. Apa benar jalan ke arah Padang melewat Bukit Tinggi Padang Panjang itu putus? Dia tidak meng-cross check. Apa salahnya kita cari saudara kita yang di Padang? Apa benar jalan putus kayak gitu? Jangan setelah kita sampai di Padang, dia melakukan cross check. Ternyata salah. Ya, itu kan bisa dikatakan rugi juga tuh. Beno Suveltra Datuk Kori, yang juga seorang advokat atau ahli hukum, menjelaskan bahwa menyebarkan informasi bohong bisa berurusan dengan hukum. Ada undang-undang pertama nomor 1 tahun 46 itu ada yang membahas juga tentang informasi bohong ini. Jadi ketika kita menyebar informasi bohong yang menciptakan kegaduhan di masyarakat, itu kita bisa dihukum dan ancaman hukumnya tahunan. Kalau nggak salah 6 tahun. Undang-undang nomor 1 tahun 46. Kemudian juga ada dalam dalam KUHP itu juga ada diatur umpama kita memberikan kabar bohong, kita mau menjual barang. Tapi barang yang kita jual itu informasi yang kita sampaikan kepada orang itu nggak benar, itu juga bisa dihukum. Kemudian juga ada undang-undang ITE, juga ada undang-undang anti rasis itu juga ada. Jadi banyak peraturan perundang-undangan dan ancaman itu bisa sampai 12 tahun. Nah, orang yang dengan sengaja menyebarkan hoax itu, apalagi dia itu ngotot kalau yang dia sebarkan itu benar. Nah, itu udah masuk kali unsur pidananya itu. Kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Beno Suveltra Datuk Kori berpesan, supaya selamat dari kabar bohong atau hoax diperlukan ilmu. Salah satu ilmunya adalah melakukan pemeriksaan atau cross-check terhadap kebenaran informasi. Supaya kita selamat dari hoax ini, kita harus juga berilmu. Nah, salah satu ilmunya itu kita melakukan cross-check. Itu ilmunya. Nah, nggak bisa kita berdasarkan yakin atau nggak yakin. Jadi ketika ada informasi, kita pakai ilmu kita itu untuk meng-cross-check, untuk mengklarifikasi informasi yang kita dapat. Dan ini implementasi dari ajaran agama kita. Dalam Islam pun seperti itu. Selamat di dunia dengan ilmu, selamat di akhirat dengan ilmu, selamat di dua-duanya. Untuk dunia dan akhirat ya harus dengan ilmu gitu. Lawan, kita lawan virus hoax. Lawan, kita lawan, come on. Saya, Simen Hadi, Radio Tarata FM.